Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie dari kelas Manajemen Sabtu pagi B. Ingin mempresentasikan atau membuat langkah data perusahaan baru dan transaksi dan rekonsiliasi di Akurat 5. 1. Mengisi data tentang informasi mata uang yang digunakan dalam transaksi, bisa berupa rupiah ataupun USD. Lanjut, langkah kedua, kemudian isi data perusahaan dari mulai nama perusahaan, alamat, tanggal mulai, tahun fiskal, dan sebagainya, seperti di bawah ini. Lanjut, langkah ketiga, lalu isi informasi pajak perusahaan seperti nama perusahaan, alamat, nama seri faktur pajak, NPWP, nomor pengukuhan PKP, tanggal pengukuhan pajak, kode cabang, dan jenis perusahaan sesuai data perusahaan. Contohnya di bawah ini. Lanjut, kita masuk ke daftar akun dan hapus semua akun terkecuali untuk 2 akun di bawah ini, yaitu 1 opening balance equity, 2 return returning. Cara menghapusnya, klik pada kolom yang akan dihapus, kemudian klik kanan, pilih hapus, atau dengan tombol hapus pada bagian daftar akun. Seperti ini. Lalu lanjut. Setelah selesai dihapus, maka akan muncul seperti yang ini, tersisa hanya 2 akun penting di bawah. Setelah itu, kita akan import data dengan cara cari file dari data Excel yang ada yang akan diimport ke Akurat, dan pastikan Excel-nya tipe Miss Excel 97/2003 supaya bisa diimport ke Akurat. Kemudian klik ambil data, lalu akan muncul data Excel yang kita input tersebut. Kemudian klik di baris pertama yang akan kita hapus. Kemudian kita definisikan akun-akun di atas satu persatu. Jika sudah mendefinisikan semuanya, kita klik import data pada bagian bawah pojok kanan. Jika sudah diimport, maka akan muncul notifikasi bahwa data sudah berhasil diimport. Lalu klik OK karena semua data sudah berhasil dan tidak ada yang gagal. Jika ada yang gagal, maka kita harus mengulang kembali dari awal, yaitu membuat data perusahaan baru. Seperti gambar ini. Lanjut, jika sudah terimport, kita samakan terlebih dahulu kolom akun paling bawah dengan akun return returning. Seperti ini. Setelah itu, kita fokus ke akun laba ditahan, harus dihapus dahulu. Kemudian akan muncul return returning dan kita akan melakukan pengubahan pada akun return returning dengan cara klik ubah, lalu ganti nomor akun tersebut dengan 3110 dan nama akunnya laba ditahan. Dengan cara mengisi nomor akun dan nama akun setelah diganti, maka klik OK seperti di bawah ini. Ini nama akunnya, lalu OK. Setelah itu, kita ubah lagi pada kolom bagian bawah untuk mengganti nomor akun dan nama akun dengan laba ditahan dua-duanya seperti ini. Lanjut, selanjutnya kita mengubah data pembayaran di muka penjualan sama dengan utang usaha, pembayar di muka pembelian sama dengan piutang usaha, diskon penjualan sama dengan diskon penjualan. Lanjut, langkah ke-6, mengisi syarat pembayaran sesuai data Excel perusahaan dan mengisi pajak seperti di bawah ini. Lanjut, langkah ke-7, mengisi tipe pelanggan yaitu umum dan metode pengiriman yaitu seperti Tiki dan JNT. Lalu lanjut, langkah ke-8, kita mengimport data pelanggan dan mendefinisikan akun-akun di atasnya. Lanjut, seperti ini yang sudah terimport. Lanjut, langkah 8 selesai, kita lanjut ke langkah 9, mengisi data pemasok dan mendefinisikan akun seperti di bawah ini.
Lalu klik import data dan kemudian berhasil terimport, lalu lanjut. Langkah 10 kita lewati dan tidak ada yang diubah. Langkah 11 juga tidak perlu ada yang diubah. Lanjut, langkah 12, isi data-data akun default barang seperti di bawah ini, kemudian setelah terisi semua, klik lanjut, seperti di bawah ini. Pilih metode biaya rata-rata, lalu klik lanjut. Langkah 14, kita isi informasi barang dengan cara klik import barang dan pilih data di folder kita, yaitu inventory, lalu klik ambil data, lalu akan muncul data seperti di bawah ini. Kemudian kita hapus judul nama seperti nama di atas seperti biasa, klik kanan lalu hapus, kemudian kita mendefinisikannya satu persatu. Lalu klik import data, setelah terimport sukses, maka klik lanjut. Langkah ke-15, kita akan masuk ke teks fixed asset atau aktiva tetap pajak dengan cara klik import data, lalu cari file data teks fixed asset, setelah itu klik ambil data. Langkah kedua, kemudian setelah muncul data teks fixed asset, lalu kita definisikan keterangannya satu persatu. Lalu klik import data pada bagian kanan pojok bawah sampai muncul notif data terimport. Setelah terimport, maka tahap 15 selesai. Lanjut, tahap 16, kita akan import fixed asset type dengan cara klik import data, lalu cari file fixed asset type. Setelah ditemukan datanya, lalu klik ambil data. Kemudian seperti biasa, kita perlu hapus judul yang ada pada atas akun dan definisikan keterangannya satu persatu. Setelah selesai didefinisikan, kita klik import data di bagian bawah pojok kanan sampai semua data terimport sukses dan muncul notif seperti di bawah ini. Setelah data sukses diimport, maka tahap 16 selesai. Lanjut, tahap 17. Ini kita akan import fixed asset aktiva tetap dengan cara kita klik import dan cari file fixed asset, lalu kita ambil data. Setelah itu seperti biasa kita hapus judul yang akun yang ada di atas dengan cara klik kanan dan klik hapus. Lalu definisikan keterangan tersebut satu persatu sampai selesai. Setelah sudah selesai didefinisikan, maka kita akan import data dengan cara klik import data di bagian bawah pojok kanan sampai muncul notif seperti ini, maka data telah sukses. Setelah import data selesai, maka tahap 17 ini sudah selesai. Lalu klik lanjut untuk melanjutkan tahap berikutnya. Selanjutnya, langkah tahap 18 kita sudah mendekati langkah terakhir, artinya kita sudah berhasil menginput semua data perusahaan dengan catatan kita sudah menemukan sebuah nilai neraca yang sama atau balance. Lanjut tahap terakhir atau tahap 19, kita sudah sukses untuk memasukkan data perusahaan dan sudah siap menggunakan akurat. Dan selamat, kita sudah siap menggunakan akurat. Kedua, langkah untuk transaksi akurat 5. 1. Buatlah jurnal atas transaksi PT Cemerlang melakukan pembayaran pada tanggal 2 Desember 2012 atas faktur penjualan nomor 1003 dengan syarat diskon 2/10 N/30. Langkahnya, klik penjualan, kemudian pilih menerima penjualan, lalu pilih customer-nya PT Cemerlang, kemudian isi 1. Isi form nomor sesuai dengan transaksi, 2. Payment date sesuai dengan transaksi, 3. Isi cek date samakan dengan payment date. 4. Sebelumnya kita harus sesuaikan termin pembayarannya dengan transaksi yang ada. Setelah sesuai
Setelah sesuai, maka kita akan lanjutkan ke transaksi yang tadi untuk mengisi diskon penjualan. 5. Setelah itu kita kembali ke tahap yang tadi, klik centang bayar, lalu klik di kolom diskon dan masukkan nominal diskonnya. Dan untuk akunnya yaitu diskon penjualan. 6. Setelah diskon penjualan diisi, klik lambang kalkulator untuk melihat rincian total setelah diskon tadi. 7. Kemudian klik simpan dan tutup. Seperti gambar berikut ini. Lanjut, yang kedua, buatlah jurnal atas transaksi CVD nanti melakukan pembayaran pada tanggal 5 Desember 2012 atas faktur penjualan nomor 1004 dengan syarat diskon 2/10 N per 30. Klik penjualan, kemudian pilih penerima jualan, lalu pilih customer-nya, CV Fajar Dinanti, kemudian isi. 1. Isi form sesuai dengan transaksi. 2. Payment date sesuai dengan transaksi. 3. Isi cek date samakan dengan payment date. 4. Sebelumnya kita harus sesuaikan dengan termin pembayarannya dengan transaksi yang ada. Setelah sesuai, maka kita akan melanjutkan ke transaksi yang tadi untuk mengisi diskon penjualan. 5. Setelah itu, kita kembali ke tahap yang tadi, klik centang bayar, lalu klik di kolom diskon dan masukkan nominal diskonnya. Dan untuk akunnya yaitu akun diskon penjualan. 6. Setelah diskon penjualan diisi, klik lambang kalkulator untuk melihat rincian total setelah diskon tadi. 7. Kemudian simpan dan tutup. Seperti ini contoh gambarnya. 3. Buatlah jurnal atas transaksi pembelian kepada PT Langit Biru dengan barang yang dibeli sebagai berikut. A. Travel time 12 piece 500.000. B. Grand Polo 10 piece 800.000. C. Tray 8 piece 300.000. Caranya yaitu kita membeli barang ke supplier secara kredit, di mana pencatatan transaksinya yaitu dengan cara 1. Klik pembelian, pilih faktur pembelian. 2. Pilih nama supplier yaitu Langit Biru. Kemudian isi nomor faktur, nomor invoice, dan tanggal invoice-nya. Lalu isi terminnya dengan 5/20 N per 30. 3. Kemudian klik di kolom barang, masukkan nama barang, kuantiti, dan harga barangnya sampai semua barang yang dibeli selesai dimasukkan, lalu enter ke bawah. 4. Karena ada biaya pengiriman, kemudian klik kolom beban, lalu pilih akun harga pokok penjualan sebesar 200.000. Kemudian nilai total akan otomatis bertambah dengan beban, kemudian transaksi klik disimpan dan ditutup. Seperti ini contoh gambarnya. Yang keempat, buatlah jurnal atas transaksi penjualan sekaligus pembayaran dari PT Grand Samudra Butik dengan barang yang dibeli sebagai berikut. A. Travel time 10 piece 750. B. Grand Polo 12 piece 1.300.000. C. Tray 9 piece 500.000. Langkahnya 1. Klik aktivitas, klik penjualan, klik faktur penjualan. 2. Pilih nama pelanggan. 3. Isi nomor faktur, tanggal dikirim, dan syarat pembayaran. 4. Isi nama barang, kuantitas, harga satuan, pajak, dan nilai aksesoris. Untuk menambahkan aksesoris, caranya klik pada kolom barang, lalu klik barang baru, pilih non persediaan, isi keterangan dengan hutang aksesoris. Kemudian klik OK pada kolom konfirmasi. 5. Perhatikan total faktur apakah sudah sesuai dengan bukti transaksi. 6. Lalu klik simpan dan tutup. Seperti berikut ini. 5. Buatlah jurnal atas transaksi pembayaran kepada PT Langit Biru
sebesar 19 juta rupiah dengan syarat diskon 5/20 N/30. Langkah-langkahnya yaitu 1. Klik aktivitas, klik pembelian, klik pembayaran pembelian. 2. Pilih pemasok. 3. Isi tanggal pembayaran dan no form. 4. Checklist pada kolom bayar yang nilainya sesuai dengan transaksi. 5. Klik kanan pada kolom jumlah diskon, pilih informasi diskon sesuai terminnya. 6. Diisi diskon dan pilih akun harga pokok penjualan, kemudian klik OK dan simpan dan tutup. Berikut contoh gambarnya. Lanjut, ke-6, buatlah jurnal atas transaksi pembayaran dari PT Grand Samudra Butik sebesar 22.638.000 dengan syarat diskon 2/10 N/30. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik menu aktivitas, lalu pilih penjualan, lalu klik penerima penjualan. 2. Kemudian pilih pelanggan dan isi tanggal transaksi dan no form-nya. 3. Checklist pada kolom bayar di nominal yang sesuai dengan bukti transaksi. 4. Klik kanan pada kolom jumlah diskon, lalu klik informasi diskon. 5. Kemudian samakan terminnya. Jika sudah sesuai, maka isi total diskon dan isi akun dengan harga pokok penjualan. Kemudian klik OK, lalu muncul jumlah diskonnya. Yang ke-6, kemudian kalkulator untuk menghitung rinciannya. Yang ke-7, simpan dan tutup. Berikut contoh gambarnya. 7. Buatlah jurnal atas transaksi pembayaran di muka dari CV di nanti sebesar 9.350. Langkahnya yaitu 1. Klik aktivitas, klik kas dan bank, klik penerima. 2. Perhatikan form penerimaan berikut disimpan ke Bank BNI. 3. Isi no voucher, tanggal dan catatan. 4. Isi no akun 21107 deposit customer dengan jumlah 8.500.000 dan PPN keluaran 850.000. Yang ke-5, klik jumlah pada gambar kalkulator. Yang ke-6, klik simpan dan tutup. Berikut gambarnya. Dan yang ke-8, buatlah jurnal atas transaksi penjualan sekaligus pembayaran dari pelanggan tunai dengan barang yang dibeli sebagai berikut. A. Travel time 7 piece 1.400.000. B. Grand Polo 8 piece 1.800.000. C. Tray 3 piece sama dengan 950.000. D. Aksesoris 1 piece 135.250.000. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik aktivitas, klik penjualan, klik faktur penjualan. 2. Klik kolom pelanggan, pilih pelanggan baru, isi nama pelanggan dengan pelanggan tunai. Kemudian klik tab penjualan, isi pajak 1 dengan pajak pertambahan nilai, lalu klik OK. Ketiga, isi nomor faktur, tanggal kirim, dan syarat pembayaran. Keempat, isi nama barang, kuantitas, harga satuan, pajak, dan nilai aksesoris. Dan yang kelima, lalu klik bayar. Seperti ini contohnya. Contoh gambarnya. Yang ke-9, buatlah jurnal atas transaksi retur kepada PT Langit Biru dengan barang yang retur sebagai berikut. A. Travel time 1 piece 500.000. B. Grand Polo 1 piece 800.000. Langkahnya yaitu 1. Klik aktivitas, klik pembelian, klik retur pembelian. Kedua, pilih pemasok PT Langit Biru, isi nomor faktur atau terima. Yang ketiga, isi nomor retur, tanggal, keterangan pada kolom barang. Pilih barang dan kuantiti yang diretur. 4. Muncul kotak konfirmasi apakah Anda ingin meretur semua barang, lalu klik no karena tidak semua barang yang diretur. Kelima, setelah semua barang diisi sesuai dengan nota retur, klik simpan dan tutup. Karena muncul kotak konfirmasi, lalu klik OK. Berikut gambarnya.
Dan yang ke-10, langkah terakhir yaitu membuat rekonsiliasi bank. Buatlah rekonsiliasi per tanggal 31 Desember 2012. Langkah pertama penyelesaiannya, klik kas bank, kemudian klik rekonsiliasi bank, lalu pilih akun bank yaitu Bank BNI, kemudian perhatikan tanggal rekonsiliasi bank diubah menjadi akhir tahun dan tahun disesuaikan dengan data perusahaan. Berikut contohnya. Maaf, buram. Kemudian cek transaksinya apakah sudah sesuai atau belum, karena di sini ada satu transaksi penjualan secara tunai yang belum tampil di rekonsiliasi bank. Maka kita harus tampilkan dengan cara pilih menu daftar, klik penjualan, klik faktur penjualan. Kemudian kita cari transaksinya, lalu klik 2 kali, kemudian klik bayar dan simpan dan tutup. Seperti ini. Kemudian kita buka kembali rekonsiliasi bank dan checklist semua transaksinya, lalu isi saldo rekening koran sesuai kalkulasi saldo, maka selisihnya akan 0. Seperti gambar di bawah ini. Lalu kita harus mengerjakan order deposit dan order payment. Di sini ada penerimaan, maka masuk ke order deposit. Caranya klik order deposit, lalu isi depositnya dengan Bank BNI, isi nomor dan tanggal penerimaannya, dan isi memo dengan jasa giro, kemudian isi amount yaitu jumlah, kemudian enter, dan isi akun number, pendapatan bunga, kemudian simpan dan tutup. Berikut contoh gambarnya. Berikutnya kita melakukan pencatatan order payment dengan cara klik order payment, kemudian isi paid from, isi paid from-nya Bank BNI, kemudian isi nomor voucher, tanggal, dan isi memonya yaitu admin bank, lalu enter dan masukkan account number-nya dengan beban administrasi dan isi nilainya. Kemudian klik tombol kalkulator supaya terhitung otomatis, lalu simpan dan tutup. Seperti gambar di bawah ini. Kemudian checklist lagi pada rekonsiliasi bank dan sesuaikan saldo rekening korannya agar selisihnya 0, lalu klik save dan close. Seperti gambar di bawah ini. Kemudian selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.